Nabi Muhammad SAW adalah syahidun kepada kita saat ini. Artinya Rasulullah melihat kita, Rasulullah memantau kita, Rasulullah juga menjadi saksi untuk kita, Rasulullah juga mengawasi kita. Artinya itu sangat bisa kita berhubungan dengan Rasulullah SAW. Buktinya bahwa kita selalu diperintah oleh Allah untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wattabi'in ajmain wa ba'du. Dalam hidup ini kita sangat penting untuk memahami makna dan arti satu kehidupan. Ketika orang tidak bisa paham dan tidak berusaha untuk memahami makna dan arti satu kehidupan, minimal kehidupan dirinya sendiri, maka akan terjadi hidup yang ngambang, hidup yang bahkan tanpa arah, hidup yang kurang berarti dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, memahami arti kehidupan ini sangat penting. Pertama, untuk memahami arti suatu kehidupan, untuk mengerti bagaimana kita hidup dan seperti apa kita hidup di kehidupan yang sekarang, di kehidupan dunia ini, kita mesti mengkaji banyak ayat Al-Quran. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw man kana maitan fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun." Arti satu kehidupan yang sebenarnya pada prinsipnya adalah antara keimanan dan kekufuran. Iman itu hidup, kufur adalah mati. Jadi itu secara garis besar arti suatu kehidupan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, aw man kana maitan, apakah orang yang dalam keadaan mayit kemudian fa ahyainahu, kami hidupkan dia, kata Allah. Bagaimana Allah menghidupkan? Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, dan kami berikan dia cahaya. Cahaya dalam hal ini adalah keimanan untuk bisa berjalan di muka bumi bersama orang-orang lain. Kaman mathaluhu fi dhulumat, apakah sama perumpamaan dia dengan orang yang berada dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar, yang tetap dalam kegelapan, yaitu ketika orang berada dalam kekafiran atau kekufuran. Jadi hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan keimanan, dan mati yang sebenarnya adalah mati dengan kekufuran. Artinya orang mukmin itu hidup, orang kafir mati walaupun masih berada di dunia ini. Itu secara garis besar. Kemudian setelah itu kita menaikkan pemikiran kita pada membanding dan menyamakan antara yang hidup. Yang pertama tentu saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, dan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Azali artinya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala kapan mulai hidup tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum, maha hidup.
Kemudian itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah memberi. Ya, kehidupan itu Allah berikan kepada makhluknya. Yang pertama, makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala ya manusia. Terutama itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah hidup dan bisa dikatakan tidak pernah mati, hanya intiqal ila rafiqil a'la, sesuai dengan yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, dipindah pada ar-rafiqul a'la bersama Allah Subhanahu wa taala, pindah pada tempat lain yang di tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pada akhir perjalanan di dunia, ketika beliau sudah mendekati ajal atau waktu untuk berpindah, untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau yang keluar dari lisan beliau adalah ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Artinya pertemanan yang maha tinggi atau bersama yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah tentu saja proses manusiawinya dilalui, yaitu sakit, kemudian ya proses pencabutan ruh, kemudian juga sakarat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda saat itu sambil mengeluarkan desah yang kuat, inna lil mauti la sakarat. Jadi ternyata kematian ini ada beberapa sakarat, ada banyak sakaratul maut. Artinya bukan hanya satu. Jadi, satu sakarat ahaddu min as-sayfi, kata Nabi. Satu sakarat saja lebih tajam, lebih sakit daripada ditebas dengan pedang yang sangat tajam 100 kali. Satu sakarat, apalagi banyak sakarat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mesti memahami bahwa Al-Quran itu hidup. Karena Al-Quran adalah ruh minallah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha hidup, kalamullah itu hidup, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hidup, begitu pula orang-orang mukmin adalah hidup. Sehingga ketika ada orang pernah berkata pada masa Nabi alaihi salatu wasallam bahwa si fulan telah meninggal, si fulan telah meninggal, si fulan telah wafat, si fulan telah meninggal dunia, maka Allah turunkan ayat dengan nada teguran, yaitu firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan pernah kalian kira bahwa mereka yang mati fi sabilillah, mati dalam memperjuangkan agama Allah, jangan dikira mereka mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang mukmin, para sahabat yang gugur dalam memperjuangkan agama Allah. Pertanyaannya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ya sayyidus syuhada, Rasulullah alaihi salatu wasallam kekasih Allah. Maka hingga saat ini dan ila yaumil qiyamah, seperti sebagaimana kita bisa berhubungan dengan Rasulullah, sebagaimana kita berhubungan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita
berhubungan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ruh, hidup, mempunyai kehidupan, maka ketika kita berhubungan dengan Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam juga sama. Karena beliau tidak boleh kita menyangka dan mengira, meyakini bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah amwat, termasuk amwat, tapi hayyun indallah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat penting. Sehingga kalau kita sudah bisa tergabung dengan bahwa Allah hayyun maha hidup, Al-Quran itu ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kehidupan, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hidup, maka kita akan mulai bisa memahami arti kehidupan dan makna kehidupan kita yang sebenarnya. Bagaimana kita harus berhubungan dengan Allah yang maha hidup. Bagaimana kita mentambatkan kehidupan kita dengan Al-Quran kalamullah yang hidup. Bagaimana pula kita berhubungan dengan Rasulullah SAW yang hidup juga. Di dalam ayat lain Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Jadi Rasulullah SAW syahid. Jadi ayat itu diturunkan dulu di Madinah dan sampai saat ini dan ila yaumil qiyamah tetap kita baca, tetap kita bisa memahaminya dan tetap kita bisa mengkajinya. Arti syahidun beda dengan syahidun. Jadi kalimatnya syahid, mubalaghah. Jadi syahidun melihat, mendengar, menyaksikan, menjadi saksi, memantau, itu syahid. Beda dengan syahidun. Kalau syahidun sekedar menyaksikan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah syahidun kepada kita saat ini. Artinya Rasulullah melihat kita, Rasulullah memantau kita, Rasulullah juga menjadi saksi untuk kita, Rasulullah juga mengawasi kita. Artinya itu sangat bisa kita berhubungan dengan Rasulullah SAW. Buktinya bahwa kita selalu diperintah oleh Allah untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi SAW. Kalau umpama Rasulullah tidak hidup, maka ayat itu tidak ada artinya. Sallimu alaihi taslima. Jadi bersalamlah kepada Nabi SAW. Ketika kita ucap salam, pasti Rasulullah SAW menjawab. Nah, itu yang perlu kita perlu kaji, kita perlu dalami sehingga kita bisa memahami dan menerapkan arti hidup yang sebenarnya ini. Kemudian setelah kita bisa berhubungan atau bisa memahami dan mengamalkan hubungan kita dengan Allah yang maha hidup, kemudian kita juga bisa berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran yang hidup, yang ruh kata Allah. Kemudian kita juga bisa bersilaturahim, muamalah, berinteraksi dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, baik melalui salawat maupun salam, atau dengan hal-hal lain yang sifatnya mengantarkan kita untuk cinta Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa mengembangkan keimanan kita, bisa mengembangkan kecintaan kita, bisa meningkat pada taraf makna hidup, makna kehidupan yang sebenarnya bisa meningkat pada taraf yang lebih tinggi, yaitu bukan hanya kita melaksanakan
syariat, tapi kita sudah bisa meningkat pada pelaksanaan ad-din secara lebih luas. Itu bisa meningkat pada iman, ihsan, dan hal tersebut perlu terus ditingkatkan, terus dikembangkan, dan terus kita berusaha untuk mengembangkan keislaman, keimanan, dan ihsan kita, sehingga kita menjadi nafsu yang terakhir, yaitu an-nafsul mutmainnah. Kita memiliki hati, memiliki jiwa yang berkeimanan, jiwa yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itu yang dipanggil dengan kebaikan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki ai jasadiki. Walaupun ada penafsiran lain ila rabbiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketenangan itu, nafsul mutmainnah itu akan menyebar kepada nafsu kita, kepada jasad dan raga kita. Jadi mata kita menjadi mutmainan, menjadi tenang, karena selalu berada dan berhubungan dengan yang maha hidup, dengan kehidupan di Al-Quran, dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tangan kita juga menjadi itminan, menjadi tenang, kaki kita menjadi tenang, terus seluruh anggota tubuh kita dan menjadi mutmainnah. Itu yang dimaksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki ay jasadiki. Jadi jiwa yang tenang kembali kepada jasadmu. Artinya bisa mengembangkan jasad kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik, dan karena selalu berhubungan dengan Allah yang Maha Hidup. Kemudian tentang Nabi Muhammad SAW, untuk memperkuat bahwa Nabi Muhammad SAW hidup, ketika beliau saat atau di hari wafat beliau, itu Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, para sahabat semua merasakan kehilangan kehidupan. Jadi hampir semua, mayoritas para sahabat merasakan sudah hilang kehidupannya. Kenapa? Karena kehidupan para sahabat nyatu dengan Rasulullah SAW. Ada di antara mereka, di antara para sahabat yang berdoa kepada Allah, Allahumma qbid basari hatta la ara ghairahu. Ya Allah, ambillah mataku, kata dia, sehingga saya tidak bisa melihat selain Rasulullah SAW. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya diambil pada saat itu pula. Kemudian ada yang mohon kepada Allah supaya dicabut rohnya, dicabut oleh Allah. Kemudian ada pula yang keluar dari Madinah seperti Sayyidina Bilal. Jadi mereka, para sahabat, sudah merasa kehilangan kehidupannya, kehidupan yang sebenarnya. Dan sebagian besar di antara mereka, dari para sahabat Nabi SAW, mereka tidak mempercayai, sebagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia hunuskan pedang dan berada di pinggir jalan dan berkata, man qala anna Rasulullah qad mata qata'tu unuqahu. Jadi siapapun yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya tebas batang lehernya. Innahu kata Sayyidina Umar, Rasulullah SAW hanya pergi menemui Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa pergi menemui Tuhannya, menemui Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali kepada kita. Artinya apa? Artinya mereka, para sahabat, sudah merasa kehilangan kehidupan dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap hari kehidupannya menyatu dengan Rasulullah SAW, dan mereka memahami arti hidupnya sendiri.
mereka memahami dan memaknai dan serta mengamalkan makna kehidupan yang sebenarnya, yaitu selalu berhubungan dengan Allah, selalu berinteraksi dengan Al-Quran yang memiliki kehidupan, kemudian juga selalu bersama Nabi SAW. Itu bagaimana cara kita agar bisa memahami makna kehidupan, yaitu dengan selalu berusaha selalu berhubungan dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini tidak baik, bahkan yang mengatakan ini bid'ah, itu karena mungkin mereka belum memahami makna kehidupan yang sebenarnya, artinya tidak mengkaji ayat-ayat tentang hal tersebut. Dan mereka, para sahabat Nabi SAW, setelah Rasulullah wafat pada saat itu, semua bingung. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari pekerjaannya dan masuk mohon izin kepada para ahlul bait untuk menemui Nabi. Kemudian masuk, setelah diberi izin dan dibukalah tutup wajah Rasulullah SAW, dan Abu Bakar menciumnya dan berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tibta hayyan wa maitan. Di atas, demi ayah ibuku wahai Rasulullah, engkau sungguh baik dan wangi semerbak, baik dalam keadaan masih hidup maupun telah intiqal ila rahmatillah subhanahu wa ta'ala, telah wafat. Kemudian Rasulullah Abu Bakar mengatakan satu kalimat, udzkurni inda rabbika ya Rasulullah. Tolong Rasulullah, sebutlah nama saya dan beritahukanlah nama saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Abu Bakar meyakini bahwa Rasulullah hidup, hanya berpindah dan akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abu Bakar berpesan, titip pesan kepada Nabi, udzkurni inda rabbika ya Rasulullah. Sebutlah saya ketika engkau bersama Tuhan, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Abu Bakar naik mimbar dan menenangkan keadaan yang riuh, keadaan yang serba ada yang tidak mempercayai, ada sahabat yang minta mati, ada sahabat, semua riuh. Dan pada saat itu keadaan sangat, atau kesedihan dan penderitaan sangat dirasa oleh para sahabat Nabi SAW. Itu karena mereka, para sahabat Nabi, memahami makna kehidupan, memaknai makna iman, memahami makna keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan kehidupan itu bersama Nabi SAW, dan selalu meyakini bahwa Nabi SAW bersama dalam hati. Itu tentang bagaimana kita bisa sedikit masuk pada rahasia kehidupan kita. Jadi kita diberi kehidupan ini di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk hidup. Artinya untuk mengembangkan kehidupan, bagaimana kita bisa memahami kehidupan kita yang sebenarnya, bagaimana interaksi kita dengan yang maha hidup, bagaimana interaksi kita dengan yang hidup, yaitu Al-Quran, kemudian bagaimana pula muamalah kita dan usaha kita untuk selalu bersama dengan Rasulullah SAW yang hidup, agar nanti juga di kehidupan yang akan datang bersama Rasulullah SAW.
terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sebelumnya Abu Bakar setelah naik mimbar kan beliau berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapapun yang menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah sekarang ya sudah tiba ajalnya di dunia ini. Dan siapapun yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang lain. Artinya tetap kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tetap berlangsung, tapi hanya berpindah ke tempat yang lain, ke alam yang lain, dan itu tidak menghalangi kita untuk berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Bakar setelah itu baca Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad adalah mayyit, kata Allah. Mayyit itu isim fa'il, artinya calon mati. Semua manusia adalah mayyit yang hidup di dunia ini. Semua mayyitun semua. Artinya akan melaksanakan dan akan mencicipi kematian. Dan kematian itu bukan berarti kematian yang abadi, artinya bukan hanya sebatas pemindahan atau proses perpindahan kehidupan kita ke tempat yang lain, bukan di dunia ini. Oleh karena itu berkaitan dengan ada banyak orang, saudara-saudara kita umat Islam yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan Rasulullah SAW. Ada yang selalu berusaha untuk banyak berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Ada yang selalu berusaha untuk selalu memuji Rasulullah SAW. Maka hal tersebut merupakan upaya, salah satu upaya untuk bagaimana kita menghadap dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena kata Nabi SAW, man ra'ani faqad ra'al haq, atau hadis lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Artinya kadang melihat Rasulullah itu bisa dimulai dengan mimpi, bisa langsung. Dan kalimat ra'a kan bukan berarti harus melihat. Tahu itu tidak harus melihat. Contohnya kita tahu bahwa Allah Maha Pencipta. Kita tahu bahwa Tuhan kita Allah. Kita tidak harus melihat Allah. Dan itu tidak bisa. Kalau dirasionalkan, umpama kita punya mobil umpama. Kemudian tiba-tiba satu saat kita pulang dari satu tempat, ternyata mobil kita tidak di rumah. Padahal kontaknya ada, kemudian kalau umpama ada supir-supirnya ada, kemudian ya STNK-nya ada, WPKB-nya ada, kemudian semua perlengkapan mobil ada umpama. Pasti kita akan berkeyakinan dan tahu bahwa mobil kita dicuri, dibawa orang. Itu yang pertama. Apakah kita perlu tahu pencuri untuk mengatakan bahwa mobil kita dicuri? Kan tidak. Jadi kita bisa tahu bahwa mobil kita dicuri karena ada tanda-tanda. Tidak harus kita tahu pencurinya siapa. Walaupun nanti akan dicari pula siapa yang mencuri.
Artinya di tahap awal untuk tahu bahwa mobil dicuri tidak harus mengetahui pencurinya. Atau kita semua tahu ketika melihat seseorang, kita melihat orang berjalan atau orang duduk, pasti kita yakin bahwa dia punya ibu dan punya ayah. Tidak harus saya tahu, tidak harus kita tahu siapa ibunya atau seperti apa ibunya, tidak. Kita yakin bahwa dia punya ibu. Dan begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa itu Allah Maha ada, Maha wujud, tanpa harus kita tahu. Walaupun kita tidak tahu seperti apa atau siapa dan seperti apa Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melihat. Jadi itu yang dimaksud dengan ra'a, ya, artinya tahu. Nah, ini mah. Jadi mengetahui rahasia hidup kita, mempelajari dan mengkaji serta meneliti perjalanan hidup kita di dunia ini adalah suatu hal yang sangat penting dan akan membawa peningkatan dalam kehidupan kita di semua sisi, baik dari segi agama, dari segi aktivitas lainnya. Insyaallah kalau kita sudah bisa memulai atau memahami arti dan makna kehidupan kita. Terima kasih. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin.